Ya, pemirsa, kasus penyerangan rumah mewah di Tangerang, Banten dan penganiayaan di Kosambi, Jakarta Barat minggu kemarin ternyata dipicu pembagian hasil penjualan tanah. Merasa dihianati, John K. beserta puluhan anak buahnya menyerang kelompok Nuskei. Polda Metro Jaya menangkap 30 pelaku penembakan di perumahan Green Lake City Tangerang dan pembacokan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, satu orang berinisial YDR alias ER meninggal dunia. Menurut polisi, dua kejadian ini merupakan satu rangkaian peristiwa yang diotaki John K. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan ini berawal saat John K. dan Nus K. tidak sepakat atas pembagian hasil penjualan tanah. John K. dan anak buahnya dijerat pasal berlapis tentang perusakan, penganiayaan, dan pembunuhan berencana. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang masih melarikan diri. Hasil pengungkapan kasus tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dan atau dengan terang-terangan dan dengan sengaja bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Ada perang tuh, bawa gola apa itu, ya Allah. Kaca mobil dipecahin, guys, ya Allah. Sebelumnya diberitakan sekelompok orang bertopeng dengan senjata tajam dan senjata api memaksa masuk ke salah satu rumah warga di klaster Australia, perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten, Minggu siang. Kawanan orang tak dikenal ini merusak rumah dan kendaraan yang diduga milik pamannya Nuske. Belakangan sempat terdengar suara yang diduga tembakan. Gelombaran orang tak dikenal itu bisa masuk ke perumahan mewah dengan menerobos dan menodongkan pistol kepada petugas keamanan. Ketika gerombolan bertopeng ingin keluar perumahan, gerbang ditutup oleh petugas security. Namun gerbang ditabrak oleh mobil mereka. Satu petugas keamanan luka tertabrak dan satu pengemudi ojek online tertembak di bagian kaki. Sementara di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, terjadi penganiayaan yang diduga masih terkait perselisihan dua kelompok. Justus Corwing Rahakbau, berusia 46 tahun, dianiaya sekelompok orang hingga tewas. Menurut saksi mata, pelaku penganiayaan berjumlah 5 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nama John K. lekat dengan sejumlah aksi kriminalitas di tanah air, dari kasus pembunuhan hingga perang antara narapidana di tahanan. Belum lama menghirup udara bebas dari tahanan dan masih berstatus bebas bersyarat, kini John K. kembali tersandung kasus hukum. Hari ini pula saya merasa begitu bahagia dan kebebasan hari ini, dan mungkin setelah saya bebas dan saya kembali hidup bersama keluarga saya, mungkin kehidupan saya yang lama saya tinggalkan, semua kehidupan saya yang lama. Amin. Dan kehidupan baru yang baru sudah datang, itulah yang saya akan menuju ke depan. Itulah janji John Refra alias John K. saat bebas bersyarat dari Lapas Permisan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah Desember tahun lalu. Kala itu John K. mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman atas kasus pembunuhan seorang pengusaha Tan Haritantono alias Ayung pada 2013 lalu. John K. identik dengan kekerasan, bahkan saat menghuni Lapas Permisan, ia terlibat dan memicu kerusuhan di Lapas Nusa Kambangan. Cekcok antara John K. dan napi kasus teroris memicu kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah warga binaan terluka. Namun bukan hanya John K. saja yang kerap terlibat kriminalitas, ada nama Hercules Rosario Marshall, pria asal Timor Timur yang juga identik dengan perusakan dan kekerasan. Terakhir Hercules divonis 8 bulan penjara pada tahun lalu karena kasus penyerobotan area di Kalideres, Jakarta Barat. Vonis yang diketuk pada 27 Maret 2019 itu adalah kesekian kalinya bagi Hercules yang sering bolak-balik penjara karena tindak kriminal.
Di luar kelompok besar, kelompok preman kecil juga mewarnai jalan ibu kota dan sekitarnya. Dari aksi pemerasan, penagihan utang, hingga bentrok antar kelompok kerap terjadi dan meresahkan warga dari dulu hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan calon penumpang KRL kembali memenuhi stasiun Bogor hingga luar stasiun. Wali Kota Bogor Bima Arya yang memantau situasi di lapangan berjanji akan mengevaluasi terkait aturan jadwal kerja shift perkantoran di Jakarta yang tidak berjalan efektif. Calon penumpang KRL komuter lain antre berebut naik bus gratis tujuan Jakarta yang setiap hari disiapkan pihak pemerintah Provinsi DKI di stasiun Bogor. Jumlah armada yang terbatas sehingga tidak semua calon penumpang bisa terlayani, akibatnya ribuan calon penumpang mengantre hingga keluar selasar stasiun. Wali Kota Bogor Bima Arya yang memantau kondisi di lapangan menyatakan penumpang KRL komuter lain meningkat 30%. Menurut pihaknya aturan shift kerja perkantoran di Jakarta tidak berjalan efektif. Jadi satu kesimpulan kami penumpang bertambah. Mungkin sekitar berapa persen Pak? 30-an Pak. 1.500. Iya, bertambah 1.500 orang. Berapa persen? 10%. 10-an. Ya. Bertambah 30%. 30%. Itu satu. Terus kedua berarti sistem shift membagi jam kerja belum berjalan. Kalau sudah berjalan tidak akan seperti itu. Jadi itu catatan kita yang akan kami sampaikan masukannya kepada Provinsi Jakarta dan Kementerian Perhubungan. Bima Arya pun mengingatkan pihak Pemprov DKI terkait jadwal kerja shift perkantoran di DKI Jakarta. Pihaknya juga akan mengevaluasi dengan pihak Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah pelanggaran protokol kesehatan masih saja terjadi. Di Terminal Kalideres Jakarta, pelanggar yang terjaring razia dihukum membersihkan sampah. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama Satpol PP, TNI Polri berjaga di pos pemeriksaan pelaksanaan PSBB transisi di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat. Satu persatu awak bus dan angkutan umum yang hendak masuk ke dalam terminal diperiksa, seperti suhu tubuh, penggunaan masker, hingga jaga jarak. Meski para awak bus dan angkutan umum sudah menaati protokol kesehatan, namun masih saja ada warga yang melanggar. Petugas pun memberikan sanksi dengan membersihkan sampah di area terminal. Lupa pas nikung, baru ingat. Oh, tapi pihak jalan pakai masker? Pakai itu ada maskernya. Terus kenapa nggak dipakai tadi? Lupa kok itu. Saya minta maaf aja. Di masa PSBB transisi, Terminal Kalideres kembali dibuka untuk pemberangkatan dari sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, Banten, dan Bali. Namun tetap mengutamakan protokol kesehatan. Jadi kita periksa semua, seperti kalau akan menuju ke antar kota berarti dia harus menyiapkan surat SIKM. Kemudian dia wajib menggunakan masker, kemudian physical distancing, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di Terminal Bus Kalideres. Beroperasinya kembali Terminal Bus Kalideres berdasarkan SK Kadishub DKI Jakarta tentang membuka kembali layanan antar kota antar provinsi di seluruh terminal bus akap di DKI Jakarta tertanggal 8 Juni 2020. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, razia penggunaan masker juga gencar dilakukan di daerah. Pelanggar diberi sanksi push up hingga dikarantina. Seorang pengendara roda 2 di Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terjaring razia petugas gabungan. Meski terjaring razia karena tidak mengenakan masker, pengendara motor ini justru melawan petugas. Peristiwa terekam kamera amatir ini terjadi di Pasar Karangbendo pada Senin pagi. Razia juga digelar di Purbalingga, Jawa Tengah. 9 pengendara terjaring lantaran tidak menggunakan masker.
3 dari mereka dihukum push up, sementara pelanggar lainnya diberi sanksi karantina selama sehari semalam. Bawa masker memang. Terus kenapa nggak dipakai? Habis rokok lupa. Oh, ini tadi dapat hukuman push up. Berapa kali? 10 kali. Saat menggunakan masker. Dan itu kita data, kemudian kita lakukan pembinaan. Sanksinya apa, Pak? Artinya yang tidak sama sekali tidak memakai masker, kita nanti akan kenakan sanksi. Berupa karantina selama 1 kali 24 jam. Razia disertai pemberian sanksi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai masker saat pandemi corona. Dari Lumajang, Jawa Timur dan Purbalingga, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akibat sejumlah pedagang positif COVID-19, PD Pasar Jaya menutup Pasar Cideng Thomas dan Pasar Petojo Ilir, Jakarta. Penutupan dilakukan selama 3 hari. Pasar akan disterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Petugas gabungan dari Kelurahan Cideng dan Pasar Jaya menggelar sidak di Pasar Cideng Thomas, Jakarta. Petugas menemukan sejumlah pedagang yang masih beroperasi, padahal PD Pasar Jaya sudah meminta pedagang untuk menutup lapaknya sejak kemarin. Segera ditutup ya. Ya, segera ditutup. Petugas memasang garis kuning dan menempel surat edaran sebagai penanda pasar ditutup sementara. Pedagang pun diminta menutup lapaknya untuk 3 hari ke depan. Kepala Pasar Cideng menyebut penutupan sementara ini karena ada 2 pedagang pasar positif COVID-19 dari hasil swab. Kita mulai action untuk melakukan penutupan pasar 3 hari ke depan untuk dilakukan disinfektan. Pedagang apa aja, Pak, yang Kalau pedagang yang pertama itu umur 53 tahun, itu pedagang sayur, lokasinya di depan kita. Yang kedua 34 tahun, pedagang perabot di belakang, di kios. Selain Pasar Cideng Thomas, PD Pasar Jaya juga menutup Pasar Petojo Ilir, Jakarta. Ratusan kios pedagang di pasar ini sudah dalam kondisi ditutup setelah adanya pengumuman larangan berjualan sementara. Penutupan pasar dilakukan setelah adanya 7 pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab yang digelar pada Sabtu pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan tanggal 13 kemarin hari Sabtu, ada 7 orang. Sementara 7 orang yang positif terkena COVID-19 ini. Nah, untuk itu kami koordinasi dari PD Pasar Jaya dan dari PD Pasar Jaya telah mengeluarkan surat edaran untuk penutupan sementara selama 3 hari. Dan dalam masa 3 hari ini kita akan semprotkan disinfektan dari damkar ya, disinfektan dari dosa selama 3 hari. Selama 3 hari ini pasar akan disterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Petugas juga akan berjaga di lokasi untuk mengantisipasi pedagang yang nakal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mengetahui akan diadakan rapid test, pedagang di Pasar Bedeng, Kemayoran, Jakarta Pusat memilih tidak berdagang. Berbanding terbalik dengan pedagang di Pasar Cakung Barat yang sukarela mengikuti rapid test. Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat menggelar rapid dan swab test bagi pedagang di Pasar Bedeng, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Petugas yang datang ke pasar sejak pagi mendapati pasar dalam keadaan sepi. Banyak pedagang yang tidak berjualan karena enggan dites. Hal ini menyulitkan petugas dalam memenuhi target pemeriksaan 75 pedagang. Petugas puskesmas terpaksa menghampiri pedagang yang tersisa secara satu persatu untuk dilakukan rapid maupun swab test. Mungkin kurang edukasinya saya rasa gitu ke pedagangnya. Sehingga mungkin bukan cuma pasar di sini aja ya, mungkin pasar di mana-mana juga akan seperti itu. Seperti gimana, Pak? Kalau kita rapid test kan di mana-mana, kalau mau rapid test tutup, mau rapid test pasarnya juga pada tutup. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang mau. Hasil swab akan diperoleh dalam 5 hari. Sementara pengelola pasar menerapkan protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, jaga jarak, maupun menggunakan masker bagi pedagang dan pembeli. Pembeli yang tidak mengenakan masker dilarang berbelanja di dalam pasar. Kalimalang silakan ikut rapid test mumpung gratis ya, silakan untuk
Sementara itu di pasar tradisional Cakung Barat, petugas Satpol PP dengan menggunakan pengeras suara menginformasikan kepada para pedagang untuk mengikuti rapid test yang digelar demi mencegah penyebaran COVID-19, terutama di klaster pasar. Sebanyak 100 pedagang telah mengikuti rapid test yang telah digelar oleh Kelurahan Cakung Barat bersama Puskesmas Kecamatan Cakung. Kami kolaborasi dengan Puskesmas untuk melakukan rapid test yang berada di pasar Pasar. Kami sudah melakukan, target kami adalah 120, namun yang hadir pada pelaksanaan rapid test di Kalimalang sebanyak 100 rapid test. Mudah-mudahan hasil rapid test ini semua negatif ya, dan kami juga akan memperlakukan nanti di pasar-pasar, tentunya pasar Kalimalang dan pasar Cakung untuk melakukan ganjil genap. Meski pengadaan rapid test ini disambut baik, tidak semua pedagang bisa mengikuti rapid test lantaran harus menjaga dagangannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan WNI anak buah kapal asing kembali dievakuasi di dermaga pelabuhan JICT Tanjung Priok. 343 ABK pesiar MV Veendam Belanda langsung diswab tes untuk mengetahui positif COVID-19 atau tidak. Pemulangan warga Indonesia anak buah kapal pesiar MV Veendam Belanda di dermaga 2 pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara berlangsung Senin pagi. Terdapat 343 ABK yang akan dievakuasi di dermaga JICT ini. Para ABK dijemput menggunakan 2 skoci yang mengantar dari kapal menuju dermaga. Para ABK langsung diperiksa barang bawaannya oleh petugas bea cukai, kemudian barang bawaan disemprot disinfektan. Kita akan lakukan pergeseran dari JICT menuju ke hotel yang sudah kita siapkan sebanyak 344 orang tersebut. Perlu saya jelaskan bahwa personil yang ada di kapal ini sebenarnya 420 ya, itu mereka nanti sebagian lagi akan diturunkan di Bali. 17 bus disiapkan untuk mengantar ke tempat isolasi di hotel di kawasan Harmoni, Jakarta. Para ABK akan menjalani observasi juga swab test untuk mengetahui reaktif COVID-19 atau tidak. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Eri Rebeka, dan Rama Romadona, iNews melaporkan.